Hey everyone, welcome to our YouTube channel. This is our first channel and then this is our first video in YouTube. Dan di sini sebenarnya gue tuh nggak sendirian gitu. Mungkin sedikit pertanyaan ya, mungkin kayak kalian tuh bingung gitu, ini apaan sih gitu kan, kok kayak heboh-heboh sendiri gitu. Sebenarnya gue nggak heboh-heboh sendiri, gue akan heboh rame-rame. Jadi sedikit clue dan bocoran aja, karena ini adalah video yang baru, adalah YouTube channel yang baru dengan nama Nah Media. Gue pengen, sebenarnya gue juga kepengen gitu bisa rame-rame di sini. Harusnya kita ada berlima gitu ya. Gue harusnya ada berlima sama teman gue. Gue ada 4, sama tambah gue jadinya 5. Tapi sayangnya karena terhalang oleh sesuatu hal, jadinya yang tadinya berlima, gue jadi tetap bertiga gitu. Gue jadi bertiga. Dan dari 2 orang temen gue yang maha kece ini, menurut gue kita akan belajar banyak hal dan nanti kita akan sharing gitu. Apa sih kegunaan YouTube channel yang kita buat ini gitu? Karena sebenarnya ini nih udah lama banget sih. Ini merupakan hasil dari ya gue kepengen nih ngebuat something. Terus satu lagi juga ngomong, iya nih gue juga kepengen ngebuat something. Jadi oke, tanpa berlama-lama lagi, please welcome. Wahai teman-teman keceku. Boleh muncul, di turn on kameranya. Kalau dari foto profilnya sih kece. Halo semuanya. Hai. Halo Stefani. Hai. Oke, jadi di depan kalian saat ini udah ada 2 kakak-kakak cowok-cowok yang ya kece gitu ya. Perkenalan. Tapi gue juga belum perkenalan. Gak apa-apa kalian belum. Bisa dulu dong. Hah? Oke. Betul nih. Yoi. Aduh, oke deh. Oke, sebelum gue juga lupa nanti takutnya gue nggak perkenalan. Nama gue Stefani Amelia, gue ada di Sidoarjo saat ini. Untuk pekerjaan gue lagi ada dalam satu gereja. Gue melayani sebagai seorang pengerja di salah satu gereja di Sidoarjo. Oke. Ada lagi siapa lagi? Gue aja ya langsung. Oke. Kece kayaknya dari lahir nih. Oke, selamat siang semuanya, atau halo semuanya, dimanapun kalian berada. Keren banget nih. Perkenalkan, nama gue Samuel, akrab juga dipanggil Samuel. Asalnya dari Bandung, tapi sekarang lagi stay di Bali. Balik lagi karena pandemi juga, jadi nggak terasa udah kurang lebih 1 tahun di sini. Dan sebagai pelayan Tuhan juga di salah satu gereja sebagai full timer, dan rindu di tempat ini kita sama-sama saling memberkati. Oke. Yeay, keren. Selanjutnya. Dari gue ya, lanjut ya. Oke. Salam. Ya, perkenalkan nama gue Eko. Kalau di YouTube lagi, kalau di IG artis story maker. Anak muda harus membuat sejarah, coy. Nama panggung. Iya, membuat sejarah nih kita nih anak muda gitu kan. Aktivitas hari ini sekarang ini ngajar, tapi sekarang lagi pandemin, jadi biasa ngajar di online. Terus tinggal di Jawa Barat, ya kan, di Jawa Barat. Itu aja sih aktivitas. Ya bersyukur banget sih bisa gabung di channel ini. Itu luar biasa sih karena anugerah Tuhan. Yeah. Mantap. Oke. Tapi betul kayak kok lu Jawa Barat di mana, Kak? Jawa Baratnya luas. Ya di pesisir pantai sebelahnya. Oh, di tempat gue banyak makanan, kulinernya enak-enak banget. Duh, kayaknya seluruh Jawa Barat makanan juga enak-enak nih. Enggak, di tempat gue kulinernya paling enak banget. Banyak kulinernya. Di Bener, Cirebon. Oh, Cirebon tuh kan gue hampir ngomong lagi Cilacap apa Cianjur gitu, atau itu Cirebon. Oke. Welcome Bang Sam dan Kak Eko. Yes. Ini kedua teman gue yang kece, harusnya masih ada 2 lagi, itu ada Mas Gali sama Kak Royan. Tapi harapannya soon mereka bisa ikutan gabung sama kita. Dan gue mau nanya dikit-dikit nih, khususnya untuk Bang Sam sama Kak Eko, dan buat gue pribadi juga sih. How was your 2020? Gimana 2020-nya kemarin? Mantap? Atau gimana?
melelahkan. Enggak, aura mukanya tuh kayak langsung berubah gitu, raut mukanya gitu. Kayak lagi ini Langsung mikir 2020, gue. iya kayak langsung Langsung mikir mikir. jawaban positif apa nih yang bisa gue kasih gitu kan. Oke, Iya, oke, iya, oke. iya. Gimana, kayak kok Gue 2020-nya? 2020 awal tahun itu mengasihkan, tapi pertengah tahun langsung kayak gitu kan karena COVID gitu kan. Ya semua langsung berubah gitu kan. Dan tadinya ngajar di kelas, terus akhirnya harus belajar dengan laptop dan media dan ya kita jadi belajar sih di situ. Tapi ya dari masa-masa itu di akhir tahun ya kita mau ucap syukur sih bahwa ada pandemi, berarti ada sesuatu hal yang baru gitu kan. Ya memang terasa ada sesuatu yang berubah, tetapi ya kitanya juga harus bisa ikut berubah sih gitu kan. Makanya ya 2020 dengan kata mengucap syukur deh gitu. Mengucap syukur dalam segala hal. Bener-bener. Gue Gitu. tau banget kalau guru itu perjuangannya kayak gitu. Kadang-kadang Apalagi begadang. Lu sering gak sih kena Begadang. marah orang tua gitu, Bang? Apa, Kak? Dikejar-kejar sekarang bukan gue yang ngejar-ngejar. Maksudnya dulu murid yang ngejar-ngejar, tapi sekarang guru yang ngejar-ngejar murid. Bahkan orang tua bisa juga. Ya itulah unik. Hebat, gila. Gitu. Guru tuh 2020 struggling banget. Mantap. Bang Sam, gimana? How was your 2020? 2020 ya. Mungkin kalau istilah sepak bola tuh ada istilah kegocek ya. Kalau gue pakai bahasa kegocek gitu. Jadi mungkin gue pribadi atau teman-teman juga berharap di akhir 2019 kita berharap sesuai dengan angkanya cantik kan 2020 ya mungkin kita bisa mendapat sesuatu yang baik lah atau mungkin keren lah waktu 2020. Tapi ya we know ternyata akhirnya di bulan Maret Indonesia pun mulai kena COVID dan itu hitungannya cepet banget lah ya, day by day, bulan demi bulan, dan sampai dengan saat ini pun akhirnya ya kita termasuknya cukup tinggi juga gitu. Nah ya speechless lah ya, satu sisi nggak menyangka, tetapi ya inilah realita, akhirnya pandemi dan kita semua hal berubah dan bersyukur aja sih, bersyukur di satu sisi semua tatanan berubah, tetapi di sisi lain ini momen emas gitu ya, momen berharga untuk kita semua akhirnya di restart dari banyak hal, dan mau nggak mau kita nggak bisa mundur tapi kita harus maju. Betul. Gitu. For me 2020 akhirnya gue mau katakan 2020 tahun yang berharga, tahun kita dimana diperlengkapi, diubahkan semua hal yang mungkin wasting time atau semua hal yang nggak esensi, tapi akhirnya di 2020 kita kembali kepada esensi kehidupan kita, dan menurut gue sih ini keren banget, dan gue secara pribadi siap untuk berjalan di tahun-tahun ke depan. Mantap. Tuh kan, itu kenapa gue bilang dua orang ini adalah teman-teman gue yang maha kece, karena baru satu pertanyaan jawabannya tuh udah kayak yang oh my god gitu. Kira-kira begitu ya kenapa gue sebut mereka berdua ini teman-teman maha kece gue. Dan untuk gue pribadi 2020 apa ya, tahun yang bener-bener di luar ekspektasi banget sih. Banyak banget yang udah gue susun di 2020, harus ambiar satu-satu. Bahkan tuh kayak gue harus mikir lagi gitu. Gue tadinya tuh gak ada option gitu. Maksudnya kayak ya udah gue kepengen A di tahun 2020. Tapi karena pandemi ini kan mau gak mau gue juga harus bisa menyesuaikan gitu. Yang tadinya gue gak ada plan A, tiba-tiba gue harus ada plan B. Atau ketika plan A, plan B gue gak bisa jalan, gue harus pikirin lagi untuk plan yang lain. Dan gue juga berpikir, duh gila ya gimana gue caranya gue bisa struggling gitu. Ketika pada saat itu kerjaan gue bener-bener kena banget sama pandemi, dari yang rame-ramenya langsung tiba-tiba broke, zero income, gue berpikir gitu, aduh gimana ya caranya biar gue bisa struggling sampai akhir tahun, minimal gue bisa tetap hidup untuk makan dan lain-lain. Tapi itu tadi, Tuhan maha baik, semuanya pergumulan gue terbukti tuh, buktinya gue bisa masuk 2021 tanpa kekurangan apapun. Mungkin banyak ya penyesuaian gitu ya, yang tadinya sering-sering ya check out Shopee, sekarang jadi mikir-mikir deh yang kayak gitu. Masih bisa dipakai buat memperpanjang kehidupan selanjutnya lah gitu, daripada itu tadi gue ngabisin kebiasaan-kebiasaan yang lama jadi berubah banget. Kurang lebih itu 2020. BTW sedikit bocoran. Bang Sam,
Pandemi gimana? Tadi kan 2020 nih secara umum. Pandemi. Ya, Ini ada special story nih. Kalau ngomong pandemi sama Bang. Ya gue kalau runtut ya per bulan ya, mulai dari 2020 sebenarnya Januari Februari pun sebenarnya gue pribadi sudah ngalamin yang namanya restart gitu. Itu 2 bulan itu menjadi masa penghancuran buat diri gue, termasuk pelayanan, termasuk karakter, termasuk banyak hal. Ditambah lagi kemudian bulan Maret pandemi secara global atau nasional, dan itu akhirnya kita harus stay at home. Tetapi ya bersyukur gitu. Gue mestinya memang waktu itu ada di Bandung sebetulnya, cuman ada beberapa hal tanggung jawab gue, akhirnya gue hijrah ke Bali ceritanya. Nggak pernah kepikir untuk akhirnya bisa standby di Bali, dan kemudian istilahnya ke lockdown lah ya, di lockdownnya tuh di Bali gitu. Tapi akhirnya gue sekarang akhirnya bersyukur gitu. Yang pertama, ternyata 1 tahun ini gue dapat momen yang mungkin berharga buat gue, yaitu berkumpul dengan keluarga gitu. Di tengah-tengah mungkin teman-teman berbeda lah ya, ada yang kayak teman-teman gue ada yang memang akhirnya terpisah dari keluarga, merayakan Natal di kosan dan lain sebagainya. Tapi buat gue pribadi bersyukur gitu, sekalipun ya ini special case-nya di bulan April gue dan keluarga ngalamin yang namanya kena COVID gitu, dan itu menjadi momen sejarah terbesar buat gue yang nggak bisa gue lupain. Gue, nyokap gue, kedua adik kandung gue akhirnya kena COVID juga gitu. Tapi bersyukur di bulan itu ya Tuhan sertai gitu. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Sekalipun secara manusia nggak kuat lah ya untuk akhirnya struggling dengan yang namanya COVID itu sendiri. Tapi gue bersyukur ngalamin itu, sekaligus itu menjadi bekal buat gue supaya gue ke depan aware, ke depan bisa mengingatkan atau mensupport teman-teman yang kena juga. Dan terbukti beberapa bulan kemudian banyak teman-teman gue juga yang kena, entah yang di Bandung atau kota-kota lain. Di situ gue bisa cerita, gue bisa share pengalaman gue, dan itu bisa menolong teman-teman gue banget gitu. Jadi di satu sisi oke, pandemi bulan April gimana? Tuh kayak masih baru-baru pandemi gitu nggak sih Bang? Oh iya, orang bener. Tuh lagi parno-parnonya loh bulan April itu tuh. Ya lu stres banget gak sih di posisi itu masih baru banget. Of course, karena kayak di Bali kan bermula dari Maret itu kan suasana nyepi ya, nyepi itu memang bener-bener semua tuh sepi, aktivitas memang nggak ada aktivitas sama sekali di sini. Dan kemudian itu berlanjut bukan sekedar 1-2 hari, akhirnya beberapa hari kemudian tuh memang lockdown gitu. Jadi memang nyepinya tuh berkelanjutan gitu. Nah di bulan Maret dan April gue susah jelasin gitu betapa mencekamnya situasi di sini. Secara gue pribadi, gue perhatiin dengan mata kepala gue, bener-bener horor banget gitu. Ketika gue nganterin nyokap ke rumah sakit, ketika gue pun akhirnya pun harus dirawat, itu bener-bener yang super ketakutan, super bertanya, why God gitu, kenapa ini terjadi? Awalnya gue ke Bali bukan untuk sakit gitu, gue nggak pernah ada tujuan akhirnya kena dan harus ngalamin sakit, tapi itulah realita yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi di situ kembali lagi ya, bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan itu ternyata ya Tuhan punya sesuatu gitu untuk melengkapi kita untuk pandemi ini, untuk nanti kita bisa menolong orang lain gitu. Dan ya balik lagi itu yang akhirnya gue sadar, sampai dengan hari gue sadar, oh ternyata betul yang gue alami ini, titik terendah ini kemudian bisa menolong dan menguatkan teman-teman. Jadi balik lagi pandemi, buat gue pribadi betul-betul masa riset ya, bener-bener habis semua, hilang semua sampai ke akar-akarnya, tapi nggak apa-apa. Di situ waktu time buat Tuhan bisa rebuild lagi gue, nggak apa-apa, dari nol lagi, dari start lagi, nggak apa-apa. Yang penting dengan kondisi yang baru lagi, itu membuat Tuhan akhirnya bisa leluasa untuk membentuk kehidupan gue. Jadi again, gue bisa bilang bersyukur untuk pandemi yang diizinkan terjadi buat kita. Keren. Ih, kelas ini nih. Gimana teman-teman tanggapannya? Buat kalian yang lagi nonton. Jadi bukan seorang, yang 4 orang, bayangin loh. Bukan 1 orang. Iya, gila itu lagi rame-ramenya. Makanya kan, jadi sebenarnya gini, pada saat itu gue tuh masih belum kenal tuh sama Bang Sam. Gue tuh masih cuma sekedar tahu-tahu gitulah.
Terus ada beberapa teman gue yang mungkin satu circle juga sama Bang Sam tuh posting gitu kan kayak semangat dan lain-lain, get well soon buat si Bang Sam. Terus gue stalking dikit gitu, gue liatin, dan gue tuh baru ngeh gitu, gila ya tuh April tuh orang tuh masih yang lagi parno-parnonya itu lagi pada nyerbu maskernya banget tuh, hand sanitizer semuanya lagi diserbu, kayak lagi ketakutan banget sama COVID. Dan ya akhirnya ya lewat masa itu sampai sekarang ya sih masih ada sisi baik ya dari COVID. Right, betul. Nggak jahat-jahatain. Taiko gimana? Pandemi aman, kerohanian aman? Ya gimana ya, kalau pandemi memang kayaknya bikin shock juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kondisi yang berubah gitu kan. Lagi enak-enaknya gitu kan, lagi santai-santainya, lagi membikin planning gitu kan. Tahu-tahu pas gitu COVID gitu kan, pandemin. Wah, itu langsung hilang semua planning, harapan, mau keluar rumah juga deg-degan gitu kan. Sampai saya 2 minggu ada di rumah. Jadi keluar di kamar, ruang tamu sampai ke sampai di halaman. Udah itu paling jauh halaman ya kalau saat itu ya. Iya. Tapi ya terus juga dari sisi mengajar juga kan harus berubah semua gitu kan. Bikin materi-materinya juga harus pakai media juga gitu kan. Nah itu ya luar biasa lah masa-masa pandemi. Tapi di situ kita belajar gitu, belajar bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita gitu kan. Karena kita punya planning A, B, dan C depan, tetapi pas saat masa-masa seperti itu ya mau nggak mau kita harus dengan lutut dan berdoa biar apa yang harus kita kerjakan gitu kan tepat dengan sasaran. Jadi masa pandemi sesuatu hal yang luar biasa, tapi kitanya juga harus luar biasa gitu kan, karena ya dari sisi kanan mungkin merugikan, tapi dari sisi kiri di situ kita belajar, kita diajar bagaimana supaya bisa menyesuaikan, bisa ya ada maksud dan tujuan Tuhan lah di dalam masa-masa seperti itu. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Jadi ya mengucap syukur lah bisa ada di dalam masa-masa pandemi. Gitu. Tapi kalau misalnya kerohanian selama pandemi gimana? Karena kalau gue pribadi ya pandemi yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi untuk online church gitu-gitu, gue bukan yang asing banget gitu. Karena kan waktu pandemi semuanya gila, adaptasinya gila-gilaan banget tuh, pada berubah semua gitu kan. Yang tadinya mungkin onsite jadi berubahnya ke online semua. Cuma untungnya gitu, gue nggak yang kayak terkaget-kaget gitu dengan adanya online church. Jadi gue masih kayak oke lah yang kayak gitu, nggak terlalu pengaruh banget gitu, nggak impactnya nggak terlalu gede-gede banget gitu. Tapi ternyata setelah gue ngobrol sama beberapa teman gue nih ya, yang tadinya mereka belum pernah nyoba online church baik sebelum pandemi gitu, itu kayak mereka bilang bahwa seperti ada yang hilang, kayak mulai kering. Mungkin awal-awal masih aman ya yang kayak gitu, tapi lama-lama itu kayak kerohanian tuh kering, dan akhirnya tuh bener-bener kayak pengaruh susah hidup ya waktu pandemi, ditambah pergumulan hidup, lingkungan yang kayak menakutkan kayak gitu, and then rohani lu tuh kering. Itu kayak serem gak sih gitu loh. Makanya beberapa kali tuh gue juga coba gitu untuk ngobrol sama teman-teman gue gimana sih cara mensiasati kerohanian kita pada saat pandemi, karena itu pengaruh banget. Gimana juga pandemi kayak gini, sekuat-kuatnya kita bertahan, gak mungkin bisa tetap stay gitu ya, kecuali memang bukan Tuhan sendiri gitu kan yang nolong. Hanya gue pengen tahu banget untuk kakak-kakak, mas-mas, dan abang-abang ini, abang-abang, ya tukang bakso ya jadinya ya, kakak-kakak inilah ya gitu. Kakak-kakak ini gimana sih lu bisa struggling gitu? Oke lah untuk pergumulan hidup ya. Tadi kita udah bahas, tapi untuk kerohanian sendiri, atau mungkin lo ada satu journey yang gila ya, ternyata lewat pandemi ini Tuhan bisa ngebawa gue lebih dekat lagi yang kayak gitu. Ini kerohanian. Bang Sam gimana? Oke, dari gue nggak dipungkiri tentunya ada plus minus lah ya. Cuman gue pun mau share bahwa buat gue pribadi sih di satu sisi nggak menjadi satu hal yang bikin shock lah ya, karena gue pun orangnya yang sangat fleksibel
gue sangat open minded dengan semua perubahan yang kurang lebih barangkali 10 tahun belakangan gitu, di mana gereja udah memang sebenarnya kan offline to online lah ya, udah pelayanan seperti itu, dan gue memang sangat terbuka dengan itu. Sekalipun mungkin masih ada pertanyaan gitu, gue pun masih satu sisi bimbang apakah istilahnya ibadah online itu sah atau enggak gitu. Itu masih sebenarnya secara pribadi gue masih berat ya pertanyaannya ya. Belum sah apa gitu. enggak gitu. Enggak, karena kan gini ya, kita udah terbiasa dari kecil kan ketemu langsung, di situ bisa touching, dimana bener-bener yang namanya ibadah secara komunitas tuh bener-bener kerasa ya, ngobrol barengnya. Terus kalau bicara ibadah tuh istilahnya hadirat Tuhan tuh kerasa lah gitu. Sementara di pandemi ini kan online gitu, yang notabene bener. Cuman lihatnya layar kaca gitu. Sekalipun ya gue pun tetap percaya bahwa Tuhan tuh hadir di dimanapun ya, Tuhan tidak dibatasi oleh alat. Tetapi harus diakui ada hal yang hilang. Tentunya apa ya? Itu tadi bagaimana suasana secara langsung, terus bagaimana touching kita dengan other people, itu yang memang hilang gitu, yang itu sudah kita pupuk dari kecil, udah kita menjadi kehidupan kita dari mulai kecil gitu. Tapi ya inilah realitanya gitu, bahwa kalau kata teman gue tuh feel-nya beda. Asik. Kalau kata teman gue feel-nya beda. Tetapi sampai kepada gue menyadari bahwa di titik bahwa kerohanian kita, iman kita ternyata tanggung jawab pribadi gitu. Oke lah, kita punya orang-orang yang kita andalkan sebelumnya, orang-orang yang kita kagumi sebelumnya, kita punya mentor, kita punya pastor, kita punya apapun, whatever. Tetapi again, balik lagi, di situasi seperti ini, tanggung jawab hubungan kita kepada Tuhan itu as personal gitu. Jadi kita harus benar-benar menata itu secara pribadi, tanggung jawab ibadah secara online, secara pribadi, motivasi, persiapan kita dan lain-lain. Tetapi sekaligus ya kita tetap harus punya rasa kita tuh tubuh Kristus. Kita harus tetap bisa support each other, terus doain mereka tuh tetap, sekalipun medianya masih online gitu. Jadi balik lagi ada plusnya, tetapi ada juga minus. Tetapi mungkin ya ke depan kita nggak tahu juga, gue nggak berani mastiin dulu, tetapi barangkali sampai 3-4 tahun media online atau ibadah online itu akan tetap menjadi utama ya gitu. Kecuali memang di tempat-tempat yang memang aman gitu untuk memang bisa gereja secara online gitu. Tapi ya ini balik lagi. Karena akhirnya mungkin yang awalnya itu lu ketemunya nih kayak banyak banget hal minusnya, lu ngerasa kayak kok ada yang kurang ya, kok ada yang beda, seperti ya itu feel-nya beda gitu. Tapi ternyata setelah gue survei dikit-dikit nih, gue survei kecil-kecilan, yang tadinya mungkin masih susah adaptasi dan sekarang sudah berhasil adaptasi, mereka akhirnya ngomong, kadang tuh udah enaknya ya kalau gereja online, waktunya lebih fleksibel, kita yang tentuin sendiri, lu nggak usah gerasak-gerusuk mau pergi ke gereja pakai baju apa ini itu, yang penting lu dalam keadaan yang memang udah siap dan memang ya udahlah rapih gitu kalau di rumah gitu kan untuk ikut ibadah. Dan kayak untuk beberapa orang tuh kadang memang ada yang tipe-tipenya akhirnya jadi lebih bisa nikmatin. Kalau mungkin di gereja dia malu gitu kan mau angkat tangan atau dia mau nangis dan lain-lain, ekspresi penyembahannya dia. Akhirnya tuh kalau dia di rumah jadi itu kayak lebih enak, lebih plong, gak ada yang ngetawain, gak ada yang ngeliatin kayak ih lihat tuh kan biasanya mungkin beberapa ada yang digituin ya, jadinya kayak malu. Jadi kalau menurut gue itu tadi ada plus ada minus. Itu kalau dari Bang Sam kurang lebih penjabarannya seperti itu. Menurut Seko, kerohanian di pandemi gimana? Aman? Nah, itu dia tuh kerohanian di pandemi, ya banyak yang banyak merosot, ada yang banyak kok kayak gini, banyak pertanyaan-pertanyaan begitulah ya. Kalau saya pribadi sih aman gitu kan, karena sebenarnya masa-masa pandemi ini kita sebenarnya diingatkan kembali sama Tuhan gitu kan, diingatkan supaya dari media online ini sebenarnya untuk kita melengkapi kita lebih lagi kan ke depannya gitu kan, karena dulu kita satu titik ada di dalam proses di dalam gereja misalnya gitu kan, tetapi masa-masa pandemi ini kan banyak orang yang udah susah sulit gitu. Nah yang pribadi saya tekankan dari dulu bahwa kita punya perjumpaan pribadi, punya pengalaman pribadi, punya waktu khusus dengan Tuhan gitu. Nah
dulu-dulu sebelum media online atau COVID kan itu kita sudah jarang tuh punya waktu-waktu khusus sama Tuhan kasarnya gitu kan. Eh paling enggak bangun tidur gitu kan langsung doa amin punya aktivitas gitu kan. Tapi waktu-waktu waktu khusus dengan Tuhan tuh kayaknya ya jarang gitu. Jarang dan kayak rutinitas aja gitu kan. Tapi pas masa-masa pandemi diingatkan kembali ya kita harus punya waktu khusus sama Tuhan. Jadi pas saat di rumah, wah waktu khususnya semakin banyak tuh, semakin Tuhan ingetin, oh iya harusnya seperti ini, harus seperti ini dan seperti ini. Nah dari media online yang ada juga sebenarnya waktu awal-awal agak risih sebenarnya gitu kan, karena risih dalam arti bukan karena sering ke gerejanya gitu, tapi risihnya kayak misalnya ngelihat TV, lihat online lagi ibadah gitu, ini apaan sih gitu kan? Ya kan kayak nggak apa gitu kan, lebih baik ya udah masuk di kamar baca Alkitab doa gitu kan, maksudnya mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menurutku lebih 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 afdol seperti itu gitu kan, karena sebelum masa pandemi kan kita sudah jarang sebenarnya ngelakuin hal-hal seperti itu gitu kan, masa-masa seperti itu berdua dengan Tuhan. Kadang-kadang beraninya kita keroyokan gitu kan di gereja, angkat tangan wah kayaknya wah gitu kan, Oh ini tapi sisi balik yang tadi gue bilang ya. Kalau tadi kan gue nah bilang mungkin ada orang yang malu. Justru kalau kali ini, nah ini lebih nah diuji nih. Bener-bener. iya kan. Balik. Ya kan kalau kalau zaman dulu kan beraninya keroyokan kalau di tempat keramaian oke lah gitu kan, kayaknya wih ini orangnya Oh apalagi rohani sebelahnya ada banget. gebetannya itu kayak makin heboh banget ya sih. Betul betul lah. Pura-pura angkat tangan gitu kan pada sembari ngelirik gitu kan. Yoi. Nah, zaman pandemi ini kita disuruh berusaha untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Malah sekarang berpikir bahwa dari hal-hal yang rohani yang dibikin YouTube kayak begini, apa media seperti ini, YouTube ini, kita bisa nonton masuk ke kamar, lihat buka channel dan kita bisa ngerenungin di situ sebenarnya gitu kan, dengan bebas gitu kan, ya, bisa dengan bebasnya kita gitu, tapi kita punya tujuan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan sebenarnya. Kalau yang aku rasain bahwa di masa-masa pandemi ini kita disuruh balik bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa ngalami Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi bukan secara keroyokan gitu loh. Nah, kalau kita udah bisa tuh dibalikin begitu, kita udah bisa kembali seperti itu, ya dengan media yang ada itu bisa nolong banget sebenarnya. Sembari kayak kita nonton di kamar gitu kan, sambil merenung gitu kan, kita lihat, oh ternyata ini kesaksian buat diri saya gitu kan, buat merubah hidup saya gitu kan. Dan di situ ya kita semakin ngalami Tuhan gitu. Apalagi kan masa-masa gini paling yang dibaca Alkitab misalnya gitu kan, berdoa, terus baca-baca buku rohani, dan ya kalau menurutku itu masa pandemi ini menolong supaya kita bisa balik ke Tuhan, ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi berdua, bukan keroyokan gitu kan. Gitu sih. Itu sih. Berdua denganmu ya. Thank you. Tapi keren. Thank you. Berdua denganmu. Iya, berdua denganmu, betul loh. Bisa jadi itu tuh. M-nya mu-nya gede ya, huruf gede. Gede. Soalnya kalau berdua denganmu M-nya gede itu lagi M-nya kecil tuh lagi nggak boleh social distancing, nggak boleh bersama-sama dulu, nggak boleh berdua. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau misalnya kita juga perhatiin gitu ya, gengs, gitu kayak tuh perhatiin gak sih bahwa sebenarnya pandemi ini nggak selamanya bicara tentang hal buruk. Ada beberapa hal baik gitu. Gue juga banyak banget gue ngeliat orang-orang yang mungkin selama ini ngeluh, gue nggak punya waktu, mau saat teduh gue nggak punya waktu. Lu bangun relasi lu sama Tuhan, gue nggak punya waktu. Bahkan jangan jauh-jauh ke Tuhan lah ya. Untuk keluarga sendiri pun mungkin gue juga nggak ada waktu gitu, gue harus kerja, gue banyak tugas kuliah, gue harus les ini, gue harus les itu, masih banyak yang harus gue urusin, jadinya tuh kayak bener-bener nggak ada waktu sama sekali. Dan ketika lu pandemi gitu kan, semua harus lockdown, semua harus stay at home, nah itu tuh yang nggak punya waktu. Selamat berjumpa gitu kan, 24 jam nonstop, apalagi awal-awal kalau kayak kok 2 minggu. Gue awal-awal pandemi itu beneran dari Maret sampai Juni gue nggak keluar kemana-mana. Maret sampai Juni itu tuh udah kayak orang gila, beneran gue make up sendiri, gue dandan sendiri.
cuma pergi ke Indomaret beli minyak goreng itu gue dandannya tuh makeup heboh. Saking gue dulu kayak, aduh nanti selesai pandemi kayaknya gue masuk mall bisa sujud syukur beneran di depan pintu mall gitu kan. Saking udah kangen ya pada saat itu. Dan gue ngelihat gitu kan, maksudnya wah gila pandemi kayak gini ternyata ada juga loh orang-orang yang bisa punya ide-ide baru. Mungkin banyak yang ngalamin PHK dan lain-lain, tapi ternyata bisa ada ide lain gitu, entah itu the power of kepepet atau gimana, tapi minimal itu lu ada cara baru gitu loh untuk gimana sih caranya lu bisa menyambung hidup. Dan akhirnya ini juga ketika kita pandemi kayak gini ngebuat kita tuh berpikir lebih lagi. Nggak cuma mungkin selama ini lu udah enak ya di comfort zone, tapi ketika pandemi lu harus berpikir sesuatu yang out of the box. Dan gue pun pada akhirnya mengalami hal yang seperti itu. Ketika pandemi muncul, gue nggak bisa pelayanan di gereja, akhirnya gue nyari cara nih, gimana sih caranya biar gue bisa tetap melayani. Akhirnya gue buat lah ala-ala gitu kan, live IG gitu, berapa kali jalan, terus habis itu stop. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu ini gue dihubungin sama salah satu teman gue, yaitu Mas Gali juga. Dia ngomong gitu, lu mau gak gue kenalin nih sama orang-orang yang kayaknya bisa sepemahaman nih, sepemikiran yang kayak gitu. Boleh juga gitu kan. Dan ternyata lewat pandemi seperti itu, gue gak tahu ya kalau gak ada pandemi apakah kita akan bisa bertemu gitu loh. Tapi gue ngeliat gila pandemi ketika kita bisa berpikir sesuatu yang out of the box, yang sebelumnya kita gak mikirin. Mungkin dulu gue udah nyaman banget pelayanan di gereja gitu, gue gak mikirin kapan gue pelayanan online. Tapi ketika udah situasinya kayak gini, hello, ada sesuatu loh yang baru yang ternyata bisa kita kerjain, dan ngerjain itu bukan Superman, tapi sekarang udah jadi super team. Ya nggak sih? Itu kemarin gue dengernya dari Bang Sam. Menurut lo gimana, Bang? Ya, betul. Gue setuju sih. Jadi, balik lagi bahwa karena pandemi kita terpisah secara fisik gitu ya. Tetapi karena pandemi juga kita bisa bertemu. Buktinya ini kita bertiga dan kita berlima bisa bertemu. Sekalipun momennya boleh dibilang ya nggak ada kebetulan lah ya. Nggak ada kebetulan. Di akhir tahun kemarin, di bulan Desember, kita akhirnya bisa ketemu. Sekalipun pertama kali kita ketemu kali ya. Pertama kali kita ketemu dan kita ngobrol-ngobrol. Dan setelah melewati 1 tahun 2020, kita merasa banyak hal yang hilang, banyak hal yang berubah. Tetapi ya itulah, kita akhirnya nggak mau juga gitu. Kita terbawa suasana gitu. Dan akhirnya kita doing nothing gitu. Makanya kita hadir ini untuk tadi yang Stefani bilang, bahwa memang akhirnya kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan harus tetap memikirkan pekerjaan Tuhan. Nah, ini makanya kita berpikir untuk akhirnya why not gitu. Kita membuka satu ruang, membuka satu tempat di mana kita sama-sama bisa belajar, saling nguatin, kita bertumbuh bareng-bareng gitu. Di tengah-tengah mungkin ke depan akan semakin sulit gitu keadaannya. Sekarang era informasi udah begitu banyak, kita nggak bisa stop. Di situ termasuk berita hoax, terus banyak hal yang mungkin tidak benar, tetapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab gitu secara pribadi, ataupun bertanggung jawab bersama-sama untuk tetap di dalam rel kebenaran itu sendiri gitu. Jadi ya memang ke depan yang gue bilang tadi, sampai mungkin 3-4 tahun ke depan, opsi atau media sosial ini akan menjadi kebutuhan, akan menjadi alat gitu, di mana kita terbatas secara jarak, secara tempat, tetapi di satu sisi kita bisa manfaatkan ini untuk menjadi media sama-sama kita tetap bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sih gue lihatnya tetap balik lagi, kita tetap harus melihat hal ini sebagai hal yang positif. Oke. Kalau misalnya Kaiko, gue langsung ya ke Kaiko ya. Kaiko gimana dengan ide luar biasa dan brilian ini kita bisa ketemu? Menurut lu gimana? Ya itu bagus banget sih itu. Maksudnya sesuatu hal yang baru dan mengucap syukur sih bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang kece gitu kan. Yang gimana? Baru nih kayaknya ngomong kece. Yang nah lah gitu lah, yang nah and kece. Ya itu anugerah sih bisa ketemu dengan kalian. Ya bisa teman-teman yang luar biasa. Kita juga rindu gitu kan dari media yang dibuat ini, itu bisa menjadi pemersatu. Pemersatu apa nih? Pemersatu tubuh Kristus gitu kan. Jadi pemersatu ya kan, keren banget tuh.
Bener gak? Jadi pemersatu ya pemersatu tubuh Kristus gitu, kepalanya tetap Kristus, kita anggota tubuhnya. Bukan lagi gue gereja A, gue gereja B, atau gue komunitas A, gue komunitas B, tetapi kita sama-sama jadi pemersatu. Kita menjalankan dengan karunia masing-masing. Ada tangan, ada kaki, ada apa tuh? Ada mata, ada hidung. Pokoknya jadi anggota tubuh Kristus yang mantap, yang luar biasa gitu kan, memuliakan Tuhan melalui media gitu kan. Ya rindu juga bukan hanya mana tadi tuh Sidoarjo, Bali, Bandung, tapi ya bisa sampai ke seluruh dunia ya, seluruh Indonesia gitu kan. Nggak sampai ke, maksudnya ya bisa berjejaring dengan yang lain gitu kan, jejaring dengan yang lain. Nah ya mengucap syukur sih bisa jadi alat ini, media ini bisa menjadi pemersatu antara setiap tubuh Kristus. Itu sih, itu kerinduan gue sih. Artinya apa ya? Gimana Bang? Artinya dengan ini kita bisa menjangkau lebih jauh gitu. Seperti apa yang memang udah Tuhan sampaikan. Dan kita akan jadi saksi dari Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu akan benar-benar terrealisasi gitu. Betul. Jadi balik lagi kita harus lihat hal positif. Aku nggak live. Aku ini bentar, out bentar karena ada satu yang urgent nggak bisa ditinggal. Oke. Nanti I will back. Oke. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Jadi ya itu tadi gitu. Di satu sisi maksudnya jangan hanya melihat efek negatif buat kita gitu sama pandemi ini, bukan efek negatif gitu. Tapi mari kita lihat agenda yang lebih jauh gitu. Karena mau tidak mau kalau kita berbicara satu poin tentang penggenapan Tuhan, itu salah satunya mungkin melalui jalur ini. Bagaimana kita memang bisa reach out ke berbagai tempat, ke berbagai kalangan, sehingga tadi yang Mas Eko sampaikan bahwa memang kita nggak lagi berbicara satu gereja, satu sinode doang, satu denominasi tertentu atau satu golongan tertentu, tapi berbicara tubuh Kristus yang benar universal gitu. Dan inilah waktu yang tepat kalau ada istilah kabar baik itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi gitu. Dan menurut gua media online ini menjadi alat yang tepat gitu, efektif, bisa kita akses dimanapun dan kita bisa standby kapanpun 24 jam dimanapun, yang penting ada kuota. betul itu aja. Betul. Ada kuota, ada wifi. Makanya gue setuju banget tuh, makanya dari alat ini kan, media ini memang tadi balik lagi pemersatu untuk bagaimana kita bisa bukan hanya di dalam, tapi bagaimana kita juga bisa keluar gitu kan, untuk menjangkau gitu kan, menjangkau orang-orang yang benar-benar yang sedang membutuhkan Tuhan atau lagi sedang hopeless atau perlu motivasi, perlu kekuatan gitu kan. Dan banyak orang juga yang kupikir saat mereka mau masuk ke dalam, misalnya ke dalam suatu gedung, mereka sungkan, takut dalam arti hidup gue udah rusak gitu kan, hidup gue udah hancur, hidup gue udah, apa gue layak masuk ke dalam gitu kan, biasanya kan seperti itu. Tapi dengan sarana seperti ini ya bersyukur banget ya, kita bisa bagiin ini, share ke teman-teman yang memang hidupnya lagi hopeless, hidupnya lagi bener-bener perlu Tuhan banget gitu. Makanya bersyukur banget sih bang dengan hal ini. Melalui ini kita bisa sesuatu hal yang lebih luas lagi gitu kan, lebih luas, lebih melebar lagi, lebih sasarannya juga lebih dalam lagi sebenarnya gitu kan. Hanya luar biasa lah gitu. Ya, di sisi lain gue berpikir gini ya Mas, ya tentunya kalau kita bicara iblis atau setan, mereka pun artinya nggak tinggal diam lah ya. Mereka pun menggunakan momen ini untuk sekuat tenaga untuk tetap akhirnya anak-anak Tuhan tuh bisa jauh dari Tuhan gitu, dengan berbagai sajian, dengan berbagai mungkin gaya hidup yang sekarang orang nggak bisa kita stop lagi, karena orang barangkali lebih bebas, orang bisa lebih berbuat sesuatu mereka, dan itu pun tentunya yang dinyatakan oleh Alkitab, orang nanti akan mencintai dirinya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, kita bertanggung jawab baik secara pribadi
atau dengan teman-teman yang lainnya untuk sama-sama tetap ada di dalam realnya Tuhan gitu. Sehingga bukan ya kita satu sisi tidak terpisah dengan dunia karena kita pun memang masih hidup di dunia, tapi kita harus tetap menjadi terang gitu. Menjadi terang dimulai dari bagaimana kita tetap harus berjalan di dalam kebenaran itu. Gitu. Nah, benar banget tuh Bang. Dan juga ini dari apa maksudnya media ini jadi penyeimbang sebenarnya ya kan, suatu media yang bukan menyimbangi lah, paling enggak ada gitu kan. Nah, karena yang muncul di media-media sekarang kan sesuatu hal yang mungkin itu sesuatu hal yang dunia gitu kan, yang bukan mengarahkan mereka kepada Kristus, kembali ke Bible, atau mengarahkan imannya mereka semakin dekat kepada Tuhan, tetapi melalui media-media yang lain juga banyak kita bisa ke bawah arus gitu, makanya bisa kita ikut ke mereka gitu kan. Makanya dari dari yang konten apa yang kita usulkan ini menjadi sesuatu hal, menurutku menjadi sesuatu penyeimbang sih. Penyeimbang artinya ya paling enggak kita bisa mempengaruhi lah dari ini untuk orang bisa lihatnya enggak ke sesuatu hal yang kiri aja gitu, tapi ada sesuatu hal yang kanan gitu kan, yang bisa nguatin iman mereka, yang bisa mengubah pola pikir mereka, yang bisa mengubah yang bisa ngebawa mereka lebih lagi di dalam Kristus gitu. Jadi itu mantap banget sih. Sama mungkin itu udah sampai mana nih? Udah sampai mana? Mohon maaf bener. Paket datang. Jadinya ke distract. Sorry. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Paket datang. Sambil lanjut. Udah sampai mana nih kita ngobrol? Tubuh Kristus melengkapi tubuh Kristus, okay. Dan kemudian ya kita menjadi pemersatu lah, ya, penyeimbang, pemersatu menjadi teman-teman di luar. Ya tentunya apa ya? Pengen juga jadi sahabat buat teman-teman yang tidak bisa terbuka di tempatnya atau di komunitasnya, karena mungkin bisa aja ketika gue share something, gue bukan dikuatin malah dijudge atau gue nggak diterima dan sebagainya. Tapi di sini kita berharap dan berusaha untuk memang sama-sama kita sedang berjalan, bertumbuh menjadi istilahnya semakin hari semakin better lah gitu. Sama-sama kita sedang merangkak, tetapi kita punya kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal dia lebih lagi. Nggak ada yang sempurna lah intinya gitu. Oke. Gue masih nangkep dikit-dikit sih. Tadi sebelum gue pergi kan lagi si Aiko ya ngebahas tentang melengkapi tubuh Kristus. Dan kalau gue pribadi nggak apa-apa langsung masuk ke gue ya. Atau gimana nih? Memang. Kalau misalnya gue pribadi saat-saat kayak gini, sebentar. Biarkan gue riset dulu. Ini tadi kita lagi ngebahas apa sih? Ngeblank beneran tuh gara-gara si ini mamas Shopee. Gue jadi lupa gimana? Tadi kita lagi bahas apa sih? Sorry. Apa tuh? Media. Ya, media. Medianya ini untuk apa? Gitu. Udah sebut nama belum nih? Belum terlalu. Tinggal Fani aja. Tapi namanya apa udah disebut? Nah, medianya udah. Belum. Oke. Belum. Jadi ya, karena udah sama gue, jadi gue sebut nih. Oke, dalam perjalanannya gue sendiri secara pribadi setelah gue cari cara gitu di masa-masa pandemi, gimana caranya gue bisa tetap pelayanan, dan akhirnya dipertemukan sama pertama itu gue sama Mas Gali dulu. Mas Gali itu tadinya tuh Mas Gali gue kepengen jadi pembicara di IG live gue, tapi masih nggak dapat waktunya tuh. Akhirnya udah ke pending. Gila nggak, dari Juni ke pendingnya udah Desember. Terus udah gitu dari bulan Desember itulah Mas Gali kenalin gue sama Kak Eko. Dari sama Kak Eko akhirnya dipertemukan lagi sama Bang Sam, yang pada saat itu tuh gue kayak masih nggak percaya gitu. Gila, masa gue satu pelayanan gue udah ministry bareng sama Bang Sam, ini nggak salah gitu. Karena maksud gue dari hasil stalking gue dikit-dikit itu ya, gue di situ ngeliat bahwa wah gila sih Bang Sam ini orangnya keren banget. Dan gue ngeliatin Kak Eko juga, Mas Gali itu, mereka memang orang-orang keren gitu. Jadi ketika ditawarin mau nggak gabung, gue nggak mikir ulang, gue nggak mikir lama-lama, gue langsung bilang oke, gue gabung, gue ikut. Setelah itu ketika kita gabung tuh kita nggak yang langsung
jadi gitu loh. Oh oke, namanya ini. Enggak, ada proses panjang teman-teman. Kita tuh kayak mikir dulu gitu, apa nih. Bahkan kita juga nggak mau yang main asal ngebuat kayak satu media gitu aja, tapi lebih daripada itu, media ini kita berdoa ini bisa jadi satu wadah, akhirnya bisa jadi komunitas. Kalau tadi Bang Sam bilang mungkin ya selama ini mau cerita tapi bingung mau ceritanya ke siapa, bisa cerita ke kita. Gue pun juga sama gitu loh, untuk gue pribadi ketika gue melayani gitu ya, dan untuk gue gabung di media ini, gue tuh mikirnya gini, gue kepengen mungkin yang selama ini anak-anak apa sih yang pengen didengar gitu loh. Teman-teman sebagai anak muda pada saat ini nih, apa sih yang lagi kepengen kalian denger gitu. Lu lagi pengen denger apa? Yuk gini, lu pengen dapet apa, lu butuhnya apa, lu ngomong ke kita, mudah-mudahan kita juga bisa ngerti itu, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan, ada kerinduan, ada rasa haus yang selama ini lu nyari-nyari, gimana sih caranya bisa penuh, gue kepengen gitu lewat wadah inilah, media ini, komunitas ini, akhirnya semua yang ada dalam hati lu, kerinduan, dalam hidup lu, mungkin kebingungan selama ini, oke, lu datang ke sini, lu bisa dapet jawabannya, gitu. Oleh sebab itu, keren. asik. Jadi Nanti oleh sebab itulah gitu ya, kita setelah sekian lama berpikir, berdoa, rundingan gitu, ini nih bener-bener lah behind the scene-nya tuh untuk ngebuat media ini nih nggak kaleng-kaleng, Bo, gitu loh. Di sini bukan channel satu orang, bukan ada yang punya satu orang, enggak, ini channel bersama, diolahnya bersama-sama. Jadi ya dibilang proudly present, ya proud sih, tapi balik lagi ini sebenarnya bukan rasa bangga ya, tapi benar-benar kasih karunia Tuhan banget. Oke, kita launching pada siang hari ini. Siang, pokoknya pada saat ini ya. Oke, nama kita adalah deng. 1, 2, 3. Media. Oke, nah media. Ayo. Ulang. Sekali lagi. Kompak dong, kasih lihat dong. Kita tuh sebagai teammate gitu loh, kompak. Ayo, kayak kok siap ya, kompak kayak kok. 1, 2, 3. Nah, media kumpul lagi sih. Kayak gini nih, kadang gak enaknya orang tuh kayak gitu. Gue udah semangat tapi jaringannya masih delay. Oke, inilah kita. Nah, media yang harapannya welcome teman-teman, welcome. Kalian bisa kunjungan ke IG kita, visit our IG account di situ di Nah Media. Di situ kalian bisa ketemu banyak info tentang Nah Media, and then di situ juga ada nomor WhatsApp. Jadi di situ teman-teman bisa hubungin WhatsApp-nya Nah Media, ada admin yang akan mengatur, dan semua pertanyaan kalian, apapun yang mau kalian ceritain di situ, curhatan dan lain-lain, dijamin aman. Dan seluruh jawaban yang akan diberikan di dalam WhatsApp-nya Nah Media itu hasil dari kita semua gitu. Jadi nggak cuma gue yang jawab, nggak cuma Bang Sam yang jawab, nggak cuma Kak Eko atau teman-teman yang lain jawab, tapi itu hasil dari semuanya kita yang kasih jawaban ke kalian. Harapannya pergumulannya kalian, kekosongan yang selama ini, kebingungan, kalian bisa obrolin ke kita. Dan welcome to Nah Media as a new community. Kita senang banget bisa nyambut kalian. Ya walaupun ya mantap. Jujur gue excited banget ini. Puji Tuhan lah, pokoknya bisa berjalan Nah Media. Dan kita akan bahas banyak banget tentang Nah Media. Mungkin kalau ini kan kita baru bahas sedikit lah background tentang Nah Media. Kita akan lanjut ngobrol lagi, itu kita bakal ngebahas Nah Media ini akan seperti apa sih, dan konsepnya ini apa. Apakah dia cuma yang, oh yaudah cuma YouTube-an doang gitu, atau gimana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kira-kira gimana Bang Sam? Kapan tuh? Tunggu lanjut dalam video yang selanjutnya. To be continued. Pokoknya ikutin terus, kalau ini masih part 1, nanti kita ada part 2-nya. Oke? See you next time. Thank you banget udah mau ngeliat kita bertiga. Dan semoga terberkati sama apa yang kita sampaikan. Oke. Ada apa tuh? Pas tuh I love Jesusnya di Kak Eko. Iya benar, tepat ya. Keren ya.
Itulah kenapa gue seneng banget gue punya teman-teman baru yang seperti ini. Di balik jawaban-jawaban kece mereka, ada kerecehan yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita temukan, yang mungkin orang lain nggak punya. Baru 10%, baru 10%. Thank you. Thank you Bang Syam, thank you Kak Eko. Kita lanjut lagi di bukan season ya, di part keduanya tentang Nah Media. See you. Yo.